anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Tadi pagi udah pada sarapan belum? Belum, Bu. Wah, kenapa belum sarapan? Kalau Nggak belum sempat. sarapan, gimana mau belajarnya? Jadi gak semangat dong. Semangat, Bu. Semangat kok, Bu. Oke, jadi besok-besok jangan lupa sarapan dulu ya sebelum belajar. Ya, Ya, Bu. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang memimpin kita dalam doa. Tony boleh memimpin kita dalam doa? Tidak, Bu. Ya. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan untuk berkumpul di ruangan ini Tuhan. Kemudian kami bisa melanjutkan ketika pada hari ini Tuhan. Semoga berikan pelajaran sesuai Tuhan. Amin. Terima kasih Namani. Oke. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah hari ini hadir semua? Hadir, Bu. Bagus. Oke, jadi kita akan lanjut ke pembelajaran kita hari ini ya. Nah, anak-anak, hari ini Ibu ada membawa satu benda. Nah, coba kalian perhatikan. Ini adalah sebuah telur ayam. Nah, sekarang Ibu mau kalian bayangkan, dari satu butir telur ayam ini, dia bisa berkembang menjadi seekor ayam yang utuh. Nah, menurut kalian, bagian mana dari telur ayam ini yang bisa berkembang menjadi makhluk hidup? Nah, sekarang Ibu akan pecahkan telur ayam ini. Anak-anak bisa lihat bagian mana dari telur ayam tadi yang bisa berkembang menjadi makhluk hidup. Ayo kalian boleh memikirkan jawabannya. Ibu kasih waktu untuk kalian menjawab pertanyaan yang tadi Ibu sampaikan. Oke. Ada yang bisa jawab? Bagian mana dari telur ayam ini yang bisa berkembang menjadi makhluk hidup? Ya, bagus sekali. Jadi, yang bisa berkembang menjadi makhluk hidup itu adalah kuning telur. Nah, jadi di dalam kuning telur itu dia bisa berkembang menjadi makhluk hidup. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau kalian menunjukkan bahwa bagian yang terkecil yang tersusun dari makhluk hidup itu yaitu yang bisa dikatakan atau yang bisa kita sebut dengan sel. Nah, jadi dari kuning telur inilah yang disebut dengan sel. Nah, jadi di sini yaitu ini kan telur ayam ya. Nah, jadi dari telur ayam ini dia nanti bisa menjadi seekor ayam, bisa menjadi seekor ayam yang utuh gitu. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut, Ibu mau bertanya nih kepada kalian. Tadi kan kita sudah mengamati bagian dari telur ayam itu kan. Nah, sekarang pertanyaan Ibu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih. Apakah ada dari antara kalian ada yang mau bertanya dulu sama Ibu? Ayo, Bu. Ya, kami. Bukan katanya telurnya doang yang bisa berkembang, terus fungsi putihnya untuk apa dong, Bu? Kalau dia ada telur. Kalau yang fungsi telurnya ini, dia tidak bisa berkembang menjadi makhluk hidup. Karena dia itu bukan dari bagian selnya itu. Oke. Nah, jadi kan tadi sudah bertanya ya. Oke, jadi anak-anak pada hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari pengertian sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Nah, jadi tadi kan Ibu sudah memberikan kalian pengamatan tadi. Nah, dari setelah Ibu melakukan pengamatan tadi, sekarang Ibu mau kalian membentuk dua kelompok. Nah, kita akan melakukan diskusi. Kalian akan membentuk dua kelompok. Ayo bentuk kelompoknya. Oke, Bu. Jadi bentuk kelompoknya.
Oke. Nah, Ibu akan membagikan lomba diskusinya. Nanti kalian akan mempersiapkan untuk mengisi lomba diskusi. Nah, jadi lomba diskusinya itu kalian silakan kalian diskusikan bersama dan isi bagaimana data itu bisa berkembang menjadi makhluk hidup. Nah, di situ ada pertanyaannya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengisi lomba diskusinya. Jika ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan langsung sama Ibu ya. Bu, berapa menit, Bu? 10 menit. Iya, kurang lebih 10 menit. Nanti setelah kalian mengisi pertanyaannya, kita akan melakukan presentasi di depan. Baik, Bu. Apakah ada yang ditanyakan dari lomba diskusinya? Kelompok 1 bisa? Aman ya? Oke. Kelompok 2 juga aman? Aman. Oke. Kenapa? Ini? Iya, dari jawabannya Terus sisanya yang bisa. Karena itu apa nih? Tiba-tiba apakah ada kesulitan dari soalnya? Ada kesulitan kelompok 1? Kelompok 1 ada kesulitan? Oke. Bu, masa Rena minum makan, Bu? Emang boleh? Kalau belajar itu nggak boleh minum dulu ya, boleh disimpan dulu makanannya. Bu, kalau yang udah, Bu. Udah siap, Bu. Kan udah selesai. Sudah selesai ya? Oke, nanti kita tunggu dulu temannya yang lain ya. Kelompok 1 Bu. belum, Bu. Silakan ini Kak. Saya ini. Kedepannya kalau diskusi itu harus kerja semua ya. Iya, Bu. Nanti gue pemalas, Bu. Malas. Iya. Baru hari ini dia Mas. Siapa temannya Enrico? Udah seminggu, Bu. Kita Bu temannya. Teman Enrico seminggu. Gak masuk sekolah, gak masuk kelas. Iya, kami ke luar negeri kembali. Barang hil tadi. Jalan gila. Oke. Barang belajar. Barang belajar. Seminggu. Kok di mana diskusi ini tidak mendapat pendapat. Jadi
Kelompok 1 masih kesulitan untuk menjawab pertanyaannya. Aman, Bu. Apakah tadi masih belum jelas? Ya, Bu. Oke. Bu, ya sih sama itu berarti. Itu kelompok 1 silakan. Dari tadi kelompok 1. Dari tadi kelompok 1 ini ribut terus ya. Dari itu, Bu. Ini kenapa Pak nih? Dia makan Bu, terus dia masih makan gitu. Kami diskusi kan nggak diskusi. Memang. Dia yang jauh, dia tingkat nanti. Oke ya kan. Kalau dulu itu nanti dihukum ya. Setuju kan kalau Setuju. memang dari tadi beli HP. Dan kelompok 1. Kelompok 1 udah selesai ya. Oh, tapi gitu. Yang mana kelompok satu? Ini kelompok 1. Berarti bilang kami. Kami Oh kan ini kelompok kelompok 2, satu. ini kelompok 1 Ibu Pak. Malu Ibu sekat bahas. Sakit pinggang. Nanti kalau sudah selesai kita diskusi ya. Nanti perwakilan dari masing-masing kelompok 1 orang untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Baik, Bu. Ayo kelompok 1 siapkan siapa yang mau diskusi. Gue juga. Siapkan siapa yang mau diskusi di depan, yang mau mempresentasikan hasil diskusinya. Iya, iya. Enggak pas. Pas. Oke. Ayo kelompok 1 siapa yang mau presentasi? Fani. Ada nih, Riko Bu. Jarang masuk yang masuk, jarang masuk. Kamu ingat? Kelompok 1 siapa yang mau melakukan presentasi? Ayo. Saya, Bu. Riko Bu. Siapa yang cepat dapat hadiah? Ya, ayo. Dapat nomor Ibu. Kenalan dulu. Oke, perkenalan nama saya Enrico, saya perwakilan dari kelompok 1. Teman-teman saya ada Yesti, Roy, Kartini, Reno, Yayan, Roni, dan Fani. Yang pertama itu tentukan bagian telur. Kuning telur termaksud sel, kemudian putih telur bukan sel, cangkang bukan sel. Nomor 2, jelaskan alasan jawaban yang kami pilih. Jawabannya kuning telur termaksud sel karena termaksud cadangan makanan, putih telur perlindungan dan sumber air protein, cangkingnya itu perlindungan buah. Nomor 3, berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi, jawablah pertanyaan berikut. Mengapa tidak semua bagian telur dapat disebut sebagai sel? Jelaskan berdasarkan pengamatan kalian. Yang jawaban kami itu karena sel adalah unit dasar kehidupan. Kesimpulannya, jadi
putih telur bukan sel karena hanya berisi air dan protein. Kuning telur bukan seluruhnya sel, melainkan cadangan makanan bagi embrio. Kemudian cangkang bukan sel karena hanya lapisan perlindungan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Terima kasih, Bu. 1. Oke, sekarang lanjut kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Yunda. Ada perwakilan dari kelompok 2, yaitu ada Elva, Linda, dan Dora. Tentukan bagian telur. Bagian telur, kuning telur itu termasuk sel, putih telur bukan sel, cangkang bukan sel. Jawaban yang kedua, jelaskan alasan jawaban kalian. Karena kuning telur yang membentuk ayam itu sendiri hingga bisa berkembang. Ketiga, berdasarkan hasil pengamatan diskusi adalah pertanyaan berikut. Mengapa tidak semua bagian telur dapat disebut sebagai sel? Karena cangkang dan putih telur tidak bisa membentuk sel. Kesimpulan, kuning telur termasuk sel dan bisa berkembang menjadi ayam seutuhnya. Oke, terima kasih kelompok 2. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau kalian membuat pertanyaan lagi. Nah, pertanyaan. Siapa di sini yang mau membuat pertanyaan? Ibu kasih waktu berpikir 1 atau 2 menit untuk membuat pertanyaan. Baik, Bu. Ya, Diko. Saya Bu. Saya bertanya, apakah semua bagian telur itu bisa berkembang menjadi makhluk hidup? Jawabannya tidak. Karena dari telur tadi yang bisa berkembang menjadi makhluk hidup itu yang kuning telurnya tadi. Nah, jadi itulah nanti yang bisa berkembang menjadi makhluk hidup atau berkembang bisa menjadi seekor ayam tadi. Gitu. Nah, anak-anak, dari hasil diskusi yang telah kita lakukan tadi, kita sudah memahami tentang konsep dari bagian sel itu. Nah, yang dimana sel itu adalah bagian terkecil penyusun makhluk hidup yang tersusun dari selnya itu sendiri atau kehidupannya itu. Nah, jadi dari unit struktural itu semua makhluk hidup itu tersusun atas sel. Nah, jadi di sini juga ada unit fungsionalnya karena sel itu melakukan aktivitas atau kehidupannya itu sendiri dalam setiap metabolismenya, pertumbuhannya, dan reproduksinya itu. Nah, jadi anak-anak, kita tadi sudah melihat contoh dari telur ayam. Nah, kalian juga tadi sudah mengamati bagian dari kuning telur ini tadi. Nah, jadi dari kuning telur ini yang tersusun atas sel itu adalah yang kuning telurnya. Nah, di situ makhluk hidup itu berasal dari satu sel yang bisa berkembang menjadi organisme yang kompleks. Oke, anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Apakah ada yang ingin menyimpulkan apa inti pembelajaran dari kita hari ini? Oke, nah, Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup yang dibilang tadi, dan sel itu berfungsi sebagai unit struktural dan fungsional yang menjalankan aktivitas kehidupan. ya, bagus sekali ya. Jadi Ibu mau memberikan penguatan lagi nih dari kesimpulan yang sudah Karma sampaikan tadi. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa kalian itu sudah memahami bahwa sel itu adalah sebagai penyusun dari makhluk hidup itu tersendiri. Nah, di mana dia itu berperan dalam menjalankan seluruh aktivitas kehidupannya. Nah, jadi itulah kesimpulan dari materi kita hari ini. Oke, anak-anak, pertemuan kita hari ini sudah selesai. Jadi pertemuan kita di minggu depan itu kita akan membahas kembali atau membahas lebih dalam lagi tentang struktur sel. Nah, jadi anak-anak nanti boleh pelajari bukunya, anak-anak boleh baca, boleh cari tahu apa sih itu struktur sel. Oke, anak-anak, jadi materi kita hari ini sudah selesai. Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Oke, Ratna. Baik, teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Bapak Ibu dan di dalam surga. Pada siang hari ini Tuhan, kami telah selesai proses pembelajaran Tuhan, kita telah pembelajaran kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami pulang, kita telah kami berdoa. Terima kasih Tuhan dari Bapak. Amin.
Oke, terima kasih Nak Ratna. Terima kasih Bu. Bu, pulang dulu ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya. Menit dulu. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi Bapak. Bagaimana kabarnya? Baik Pak. Oke Pak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ini semuanya udah hadir ya? Ada semua? Ada Pak. Ada, Pak. Ada Pak. Tadi kita, makanya sebelum memulai pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa. Tapi dari pelajaran sebelumnya udah berdoa kan? Pasti udah berdoa kan? Pak. Bapak. Ya udah, biar kita lanjut aja. Ini di sini Bapak bawa tanaman. Ada yang tahu ini tanaman apa? Cabai. Pak. Nah, ya benar, ini tanaman cabai. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang tentang jenis jaringan meristan yang ada di jaringan cabai. Yang pertama itu jaringan apikal yang ada di ujung atas cabai, tumbuhan cabai. Yang kedua ada jaringan ada meristem lateral yang ada di tengah batang cabai. Yang ketiga meristem interkalar itu yang ada di akar bagian bawah cabai. Berikut kita akan tujuan pembelajaran kita hari ini tentang menjelaskan pengertian jaringan meristem dan mengidentifikasikan jaringan meristem. Baik, di sini pengertian dari jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan tumbuhan yang tersusun dari sel-sel muda yang aktif membelak. Jaringan ini berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ciri-cirinya itu ada yang pertama sel yang kecil dan rapat, yang kedua dinding sel tipis, dan yang ketiga inti sel besar, dan yang terakhir aktif dan membela. Yang berikut fungsi jaringan meristem. Yang pertama menambah panjang batang dan akar, yang kedua menambah diameter batang, dan yang ketiga membentuk jaringan baru. Yang berikut ada jenis-jenis jaringan meristem. Berdasarkan letaknya jaringan meristem dibagi menjadi tiga. Yang pertama meristem apikal, yang kedua meristem lateral, dan yang ketiga meristem interkalar. Meristem apikal terletak di ujung akar dan batang, berfungsi untuk pertumbuhan primer atau memanjang. Yang berikut meristem lateral terletak di samping batang, berfungsi untuk pertumbuhan sekunder atau membesar. Yang berikut meristem interkalar terletak di ruas batang, membantu
Pemasangan batang dan dengan cepat. Baik, mungkin ini saja materi yang disampaikan. Bapak akan membentuk 3 kelompok untuk berdiskusi untuk berdiskusi. Ya, di sini bagi menjadi 3 kelompok. Oke, Pak. 3. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini Bapak akan membagikan lembar kerja. Mana kelompok yang satu? Di sana. Baru bilang apa? Ini tugasnya di cara ngerjainnya apa aja, Pak? Itu cara kerjanya. Coba. Ini cara kerjanya. Pertama tulisan pemberitahuan yang menjelaskan tentang jaringan meristem. Terus yang ini ada petunjuknya. Nanti coba baca saja. Pak, izin ke toilet, Pak.
Tunggu kelompok yang lain selesai itu. Nanti ada perwakilan dari setiap kelompok ya, presentasi. Sudah Pak. Sudah. Semuanya udah. Sudah Pak. Udah. Masing-masing kelompok satu orang perwakilan untuk presentasi. Baik Pak. Saya Pak. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3. Kenalkan, nama saya Oni Chandra. Anggota kelompok saya ada Reno sama Yayan. Terus pertanyaan diskusinya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan jaringan meristem? Jawabannya sel aktif membelah terus. Terus yang kedua, ada sebutkan ciri-ciri jaringan meristem, yaitu ada sel-sel kecil, bentuknya beragam, tersusun rapi, inti selnya jelas. Terus apa fungsi jaringan meristem? Untuk menghasilkan sel-sel baru. Terus di sini ada jenis meristem, apikal, letaknya di ujung akar, fungsinya membentuk jaringan baru. Terus ada lateral, letaknya di samping batang dan akar, fungsinya membentuk jaringan pengangkut. Terus ada interkalar, letaknya di ruas batang, fungsinya membantu menambah panjang batang. Terus refleksi yang kami dapat pada hari ini, pelajaran tentang jaringan meristem membuat jadi paham pertumbuhan tanaman terjadi karena adanya sel. Sekian Pak. Terima kasih. Pak. Kami dari kelompok 2, ada Yesti, Zarini dan saya. Pertanyaannya itu yang pertama, apa yang dimaksud dengan jaringan meristem? Jawaban kami, jaringan muda pada tumbuhan yang selnya aktif membela seluruh mitosis untuk menghasilkan sel-sel baru. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri jaringan meristem. Yang pertama, sel aktif membela. Yang kedua, ukuran sel kecil. Yang ketiga, memiliki nukleus. Yang ketiga, apa fungsi jaringan meristem? Yang pertama itu membuat tanaman bertambah tinggi, akan lebih dalam serta menghasilkan bunga dan buah. Yang kedua, memperbaiki bagian tumbuhan yang rusak.
Terus tabel di sini yang kami isi yang pertama itu jenis meristem, letak dan juga fungsinya. Yang pertama ada apikal, terletak di ujung akar dan puncak batang. Fungsinya itu pertumbuhan primer dan yang memperpanjang akar batang. Yang kedua lateral, letaknya di samping, fungsinya batang bertumbuh besar dan lebar. Yang ketiga kalat, letaknya di dasar. Ya, fungsinya itu memanjangkan luas batang. Terima kasih Pak. Kami dari kelompok 1 terdiri dari Ratna, Elva, dan Fani. Hasil diskusi kelompok kami, apa yang dimaksud dengan jaringan itu? Jaringan meristem adalah jaringan pada tumbuhan yang tersusun dari sel-sel muda yang aktif menggerak. Sebutkan ciri-ciri jaringan meristem, sasarannya kecil dan bertipis, inti sel besar, vakuola kecil dan aktif menggerak. Fungsi jaringan meristem menambah panjang dan tinggi tanaman, menambah diameter batang dan membentuk jaringan baru. Jenis meristem, letak dan fungsi apikal terletak di ujung akar dan batang. Fungsinya itu mengembangkan pertumbuhan panjang, menyebabkan pertumbuhan panjang. Lateral itu terletak di samping atau lebih tepatnya di kambium. Pertumbuhan menebal interkalar di antara jaringan dewasa dan berfungsi membantu pertumbuhan memanjang pada bagian tertentu. Sudah Pak. Baik, mungkin ada yang mau menyimpulkan dari materi yang tadi dan hasil-hasil dari presentasi. Ada bisa menyimpulkan? Saya Pak. Kesimpulan kita dalam pembelajaran hari ini yaitu kita tetap membahas jaringan meristem, di mana jaringan meristem itu adalah jaringan pada tumbuhan yang tersusun dari sel-sel muda yang aktif menggerak. Tujuan dari sel meristem ini adalah Terima kasih itu Rana. Baik, saya akan melanjutkan kesimpulannya. Jadi jaringan meristem merupakan jaringan penting pada tumbuhan yang terus aktif membelah sehingga memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang sepanjang hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, peran jaringan meristem dapat kita lihat dengan jelas, misalnya pada tanaman yang semakin tinggi, akar yang semakin panjang, serta munculnya daun dan cabang baru. Selain itu, keberadaan jaringan meristem sangat bermanfaat bagi manusia, terutama dalam bidang pertanian dan perkebunan. Teknik seperti mencangkok, step atau okulasi memanfaatkan kemampuan meristem untuk menghasilkan tanaman baru dengan sifat yang sama seperti induknya. Hal ini membantu petani memperbanyak tanaman yang lebih cepat dan meningkatkan hasil produksi. Mungkin itu kesimpulannya. Mungkin pembelajaran kita hari ini sampai di sini karena sudah waktunya jam istirahat. Dan ada penjelasan untuk materi untuk minggu depan. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang terapi dalam jaringan epidermis. Baik, sebelum kita mengakhiri kelas kita hari ini, mungkin ada salah satu bisa memimpin kita dalam doa. Saya Pak. Silakan Pak. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan pada siang hari ini. Bapak akan kelas-kelasnya ya Tuhan, melakukan pelajaran dengan Bapak. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran yang Tuhan yang kami materi pada hari ini. Bapak berkati dia ya Tuhan, dan supaya Bapak materi yang disampaikan kepada kami dapat memahami Bapak. Ini adalah kami ya Tuhan, kami serahkan dalam kami masing-masing model yang ini. Terima kasih ya Pak. Ya Pak.
Nah,